Oke, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ada yang sakit ya? Atau nanti minta bapak marah ya. Mungkin sebelum bapak mulai, siapa ketua kelasnya di kelas ini? Oke, baik. Bapak pimpin doa ya, Bapak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, coba diperiksa dulu ya kebersihannya, mungkin masih ada sampah. Oke, berarti kelas ini bersih ya. Siapa yang bikin dari pagi? Saya, Pak. Oke, siapa tuh? Siapa ya? Iya, Pak. Oke, Bapak saya dulu ya. Pak Kadafi, Mustawa, Nisa, Adik, Pak. Leo, Nisa Sipa, Adik, Pak. Erawati. Adik, Pak. Oke, baik ya. Terima semua ya. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran, Bapak mau kasih nih quotes yang Bapak dapat tadi malam dari Tan Malaka. Siapa ketua kelas? Bapak bisa tolong Bapak hapus papan tulis? Siapa yang mau spidol anak? Oke, baik. Coba diperhatikan dulu semua ya. Nah, coba ada yang bisa baca? Nah, di sini kan ada terbentur sekali, terbentur dua kali, dan terbentur tiga kali. Kalau kita terbentur itu biasanya jadi apa? Hancur kan? Hancur. Nah, tapi ini kalau untuk benda, tapi kalau untuk manusia kita coret hancurnya menjadi terbentuk. Maknanya apa? Jadi sebelum kita sukses itu, kita harus coba dulu kekalahan itu. Sebelum kita naik pohon, sebelum kita jatuh, kita harus coba dulu naik. Karena yang tidak pernah jatuh itu adalah orang yang tidak pernah memanjat. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya step by step, day by day. Jadi langkah demi langkah, hari demi hari. Jadi anak-anak Bapak sekalian, janganlah pernah menyerah, teruslah berjuang, karena suksesan itu tidak akan datang sendirinya. Mungkin kita lanjut ya anak-anak. Tema kita hari ini yaitu fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini Bapak mau nanya nih, siapa yang bisa jawab ya? Coba angkat tangan. Pertanyaan Bapak yaitu, apa yang kamu ketahui tentang Undang-Undang Dasar 1945? Yang angkat tangan Bapak kasih nilai A nanti. Coba. Saya Baik Bapak. mungkin Undang-Undang Dasar itu sebagai landasan dan pedoman kita dalam hidup bernegara.
Oke, baik. Terima kasih Pak Tua ya. Ini calon guru sukses nanti si Pak Tua. Ini pertanyaan kedua, kasih kesempatan sama yang lain. Bagaimana seandainya Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada sebagai dasar hukum negara? Siapa yang bisa jawab? Coba Leo, diam kalian ini. Mungkin kalau tidak ada Undang-Undang Dasar 1945, mungkin Indonesia ini akan hancur karena tidak ada peraturan. Oke. Ini Bapak tengok kelas nih, kelas semangat nih. Coba kalau Bapak bilang apa kabar anak-anak? Jawabannya tetap semangat, luar biasa, Allah Akbar. Oke, coba Bapak tes ya. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Mungkin jawaban Selio tadi udah betul, tapi masih kurang lengkap ya. Mungkin nanti dibaca-baca lagi ya Leo. Baik Pak. Di sini anak-anak, Bapak berharap nanti kalian bisa mengidentifikasi kedudukan fungsi dari Undang-Undang Dasar itu. Kalian bisa paham apa itu Undang-Undang Dasar, apa kegunaan Undang-Undang Dasar. Terus Bapak juga berharap anak-anak Bapak ini menyadari tentang pentingnya peraturan hukum dalam kehidupan sehari-hari setelah mendiskusikan diskusi kita. Oke, baik anak-anak, kita mungkin lanjut ke materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, di sini karena ada kendala sedikit, jadi PPT-nya Bapak bacakan saja ya. Baik Pak. Oke, sebentar ya anak-anak. Mungkin sedikit ada gangguan jaringan karena kan kita nih lagi kondisi bencana. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan yaitu Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, yaitu merupakan hukum dasar atau aturan dasar yang tertulis yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang 1945 adalah sumber hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta dasar konstitusional Indonesia. Nah, jadi undang-undang itu ya adalah hukum tertinggi lah di negara kita. Jadi walaupun banyak peraturan-peraturan baru yang dibuat, tidak boleh melanggar Undang-Undang 1945, tetap itu pedoman dari segala aturan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang pertama itu sebagai hukum dasar tertinggi, yang seperti Bapak bilang tadi. Jadi pemerintahan sekarang pun nggak boleh buat peraturan yang tidak berdasarkan UUD 1945, harus tetap berdasarkan UUD 1945 karena itu adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia. Yang kedua yaitu pedoman penyelenggaraan negara. Yang ketiga ada menjamin dan hak kewajiban. Nah, di Undang-Undang Dasar 1945 di situ sudah ada tuh tercantum hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai pemerintahan, semua sudah ada di situ. Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum tertinggi Indonesia menjadi dasar hukum bagi pembentukan peraturan undang-undang bersifat mengikat bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Nah, jadi kedudukannya itu mengikat, jadi bukan hanya untuk masyarakat, bukan untuk pemerintah, tapi menyeluruh. Gak ada Undang-Undang 1945 itu berlaku untuk seluruh kalangan. Nah, sebentar ya anak-anak, ini ada sedikit terkendala.
Mungkin kalau sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Pak. Ada Pak. Oke. Bapak lanjut. Selanjutnya yaitu pengertian dari konstitusi. Nah, konstitusi itu sendiri adalah hukum dasar yang menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio yang berarti menetapkan atau membentuk. Konstitusi membuat aturan pokok mengenai organisasi negara, hak dan kewajiban warga negara serta prinsip dasar pemerintahan. Nah, di sini ada macam-macam konstitusi. Yang pertama ada konstitusi tertulis yaitu undang-undang tadi, dan konstitusi yang tidak tertulis atau konvensi, kebiasaan atau tradisi yang diterima sebagai hukum. Nah, mungkin kalian penasaran nih, kalau undang-undang kan kita udah tahu lah undang bentuknya apa. Jadi kalau yang konvensi tadi peraturan yang tidak tertulis. Kalau di Indonesia walaupun di Indonesia ada Undang-Undang 1945, ada praktik yang termasuk konstitusi tidak tertulis. Misalnya Presiden menyampaikan pidato kenegaraan setiap 16 Agustus di depan DPR atau MPR. Yang kedua, pengangkatan menteri berdasarkan kebiasaan politik, bukan aturan tertulis rinci dalam Undang-Undang Dasar. Nah, selain di Indonesia, ada juga seperti di Inggris, yaitu kebiasaan dari mereka, yaitu Perdana Menteri harus berasal dari partai yang menang pemilu. Terus ada juga dari negara Kanada, yaitu Gubernur Jenderal bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Nah, jadi itu yang dinamakan konvensi ya anak-anak. Iya Pak. Oke, selanjutnya di sini jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga, Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa disebut Perpu. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah. Yang kelima, ada Peraturan Presiden. Yang keenam, ada Peraturan Daerah atau Provinsi. Yang terakhir, ada Peraturan Daerah atau Kabupaten Kota. Nah, selanjutnya yaitu sifat dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersifat singkat dan supel atau luas. Singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Undang-undang hanya memuat garis-garis besar saja sebagai pemerintah kepada penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Adapun aturan-aturan pokok yang terdapat di dalam UUD tahun 1945 tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan lain yang kedudukannya lebih rendah daripada UUD tahun 1945 secara lengkap dan terperinci, seperti Undang-Undang UU, Undang-Undang Peraturan Pemerintah atau PP, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Oke. Nah, Bapak mau nanya nih, menurut kalian apakah aturan itu penting? Penting. Bagaimana kalau tidak ada peraturan? Berantakan. Amburadul. Nah, kalau di Indonesia kan banyak tuh kata-kata katanya aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, itu salah kan, anak-anak. Aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Nah, Bapak mau nanya dulu nih sebelum ini kan pada kalian, coba satu orang berikan satu contoh penerapan aturan dalam kehidupan sehari-hari.
Coba mulai dari era misalnya aturan apa yang ada di keluarga kayak gitu di dalam kehidupan sehari-hari yang harus ditaati. Jam keluar. Jam keluar. Kenapa jam keluar? Jam keluar malam itu. Oh, oke, nggak boleh terlalu malam ya pulangnya. Nah, untuk Sama juga Pak, nggak boleh pulang telat. nggak boleh pulang telat juga. Saran dia, Nggak boleh lagi keluar sama kawan kalau misalnya udah siap maghrib. Tapi kalau sama keluarga masih boleh. nah itulah aturan itu dibuat sudah pasti ada tujuannya. Nah, bukan aturan itu dibuat seenak-enaknya gitu. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, aturan itu memang harus ditaati seperti kita menaati Undang-Undang 1945. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Adakah yang belum jelas? Oke. Ini kan Bapak ada bawa RKPD nih. Jadi Bapak berikan tugas ya. Iya Pak. Nanti tugasnya dikerjain di sini. Kalau ada yang nggak paham nanti ditanyain aja ya. Ntar Bapak bagikan. Kerjainnya. Nah, jangan ada yang ribut. Bapak kasih waktu kalian ngerjainnya itu kan cuman 2 soal. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Iya Pak. Ada kesulitan nggak? Ada Pak. Pak ininya.
satu menit lagi ya. Ini waktunya udah habis, jadi siap nggak siap kumpul. Bisa minta tolong kumpulkan, atur. Ini kan banyak yang masih belum tepat. Nah, jadi boleh dicatat anak-anak untuk PR minggu depan kumpul ya. Ya Pak. Nah, biar Bapak bacakan soalnya. Yang pertama, jelaskan mengapa Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia. Kedua, sebutkan 3 fungsi utama dari Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, mengapa peraturan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengannya. Yang terakhir, apa perbedaan antara Undang-Undang Dasar dan konvensi dalam sistem hukum nasional. Nah, itu dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Baik, anak-anak, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan tertinggi sebagai hukum dasar negara yang menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, pengaturan kekuasaan, serta menjamin hak dan kewajiban warga. Nah, jadi anak-anak Bapak sekalian, kalian harus menaati apa itu peraturan seperti undang-undang. Undang-undang itu kan tidak jelas peraturan. Jadi kalian harus taati apa itu peraturan, baik itu dari pemerintah, dari negara. Seperti yang Bapak bilang tadi, tidak usah ikutkan tren-tren anak muda zaman sekarang, hobinya melanggar peraturan. Jadi kita tetap harus menaati peraturan, karena di peraturan itu sudah pasti yang terbaik lah. Nah, mungkin Bapak mau nanya nih sama salah satu dari kalian, siapa yang bisa sebutin manfaat pembelajaran kita hari ini? Nanti Bapak kasih line. Kita nggak boleh melanggar peraturan. Oke, kasih tepuk tangan untuk atur. Betul katanya, kalau kita itu tidak boleh melanggar peraturan. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita masuk kepada sistem pemerintahan di Indonesia. Jangan lupa dipelajari ya anak-anak. Ya. Oke, karena waktu pun sudah berakhir, maka Bapak tutup pertemuan hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, apakah masih ada yang belum paham? Udah paham semua ya, udah jelas ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, coba sesekali nih perempuan coba pimpin doa dulu. Saran aja. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
kepada kalian semua. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.